Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang masih beraktivitas di luar rumah dan Anda akan berangkat ya ke tempat kerja Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa ramai lancar ya, apalagi saat ini pemudik dari Jakarta sudah melewati jalur Pantura, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Jadi Anda harus tetap waspada, harus tetap berkonsentrasi penuh, jangan lupa mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari seputar Anda pemirsa Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional ya, baik dari dunia olahraga, kemudian juga sosial, budaya, hukum ya, kriminal, semua disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk memperbarui, melengkapi informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus pemirsa perkembangan informasi-informasi update, baik informasi mudik saat ini ya, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Termasuk informasi mudik pemirsa bisa dapatkan juga di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini pemirsa berkaitan dengan, dan tentu ini mengagetkan kita semua ya, bahwa Kota Cirebon yang awalnya sudah menyatakan siap dan digadang-gadang, ini pemirsa akan menjadi tuan rumah ya, terutama di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-14 Jawa Barat. Ini pemirsa yang akan menjadi tuan rumah salah satu cabang olahraga yaitu tarung derajat. Namun ini pemirsa melalui SK Gubernur kemudian juga SK Wali Kota, ini pemirsa ternyata membatalkan. Nah, ini nanti bagaimana kesiapan ataupun dampak dari pembatalan ini pemirsa, yaitu cabang olahraga tarung derajat ya. Apakah ini berdampak pada persiapan ya? Kemudian apa saja sih yang nanti akan dilakukan, karena kemungkinan ini pemirsa di luar Kota Cirebon nanti akan digelar cabang olahraga tarung derajat ini dalam Porprov Pekan Olahraga Provinsi yang ke-14 Jawa Barat ini pemirsa. Bagaimana? Apakah tetap optimis atau bagaimana? Nanti kita akan obrolkan dengan Ketua Dewan Pelatih Tarung Derajat Kota Cirebon, dan tentu ada di rumah sudah tidak asing lagi dengan sosok tokoh muda yang ada di sebelah saya ini pemirsa, aktif juga di dunia otomotif, kemudian juga di properti. Dan siapa dia pemirsa nanti akan saya kenalkan. Dan berikut pemirsa, saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon hari ini. Depan beda, belakang sama. Hilal awal Syawal penuhi kriteria. Lebaran ini pemirsa diprediksi bersama atau bareng ya di tahun ini. Nah, itu pemirsa. Kemudian komitmen berantas narkoba dan miras ya. Kemudian 20.938 botol miras dan 41.032 obat-obatan hasil giat Polres Cirebon Kota dimusnahkan demi cipta kondisi jelang Lebaran. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Memantau arus mudik di wilayah Cirebon mulai terasa saat sore. Hari ini uji coba Gage sampai Kali Kangkung. Nah, itu pemirsa. Kemudian catatan pada Dahlan Iskan ya, di edisi hari ini nasib BLT. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini. Nah, ini pemirsa, honorer geruduk Dinas Pendidikan minta kepastian insentif
langsung cair 2 bulan. Itu pemirsa. Penyembelihan ayam tak sesuai syariat. Nah ini pemirsa, kemudian pengiriman motor gratis ya. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon. Nah ini pemirsa, dari halaman Kabupaten Cirebon, tagih Bupati pangkas perizinan. DPRD dorong perda penyelenggaraan PBG. Itu pemirsa. Disduk Capil ajak peduli dokumen kependudukan. Kemudian tahun ini PLTU 2 segera beroperasi. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa, di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari headline atau halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Kejaksaan Negeri periksa 2 orang distributor minyak goreng. Pengembangan kasus mafia minyak goreng di Kejaksaan Agung. Tuh pemirsa. Kemudian banyak perusahaan belum jamin kesehatan karyawan. Penukaran uang kecil di rest area dibuka. Itu pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya, ini pemirsa ada Kang Opi Wijaya. Selamat pagi Kang Opi. Assalamualaikum. Apa kabarnya Kang Opi? Box gitu ya. Ya tapi tetap semangat Kang Opi. Iya, box walaupun batal menjadi tuan rumah ya. Iya. Tetap bersemangat. Iya, harus tetap move on, terus tetap optimis dan juga tetap aktivitas ataupun melatih kelompok umur tarung derajat ini harus, usia dini harus, karena keberhasilan itu adalah di konsep pembinaan Kang Opi kan. Iya, pokoknya harus walaupun melalui SK ya, surat edaran dari wali kota dan juga gubernur, ini pemirsa Kota Cirebon akhirnya batal menjadi tuan rumah Porda ya, atau iya Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang ke-14 untuk cabang olahraga tarung derajat ya. Saya langsung ke Kang Opi nih. Kang Opi, ini kaget nggak ini berkaitan dengan pembatalan ini? Sepertinya Kang Opi dari sisi psikologi ini kena dampak juga ini. Ya Kang pasti Opi sangat kaget. Oh kaget. Karena apalagi kan saya mendapatkan informasi itu bukan dari Kota Cirebon. Oh dari mana? Bukan dari pihak KONI atau dari pemerintah kota, tapi dari Provinsi Jawa Barat melalui Pengprov. Oh Pengprov. Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat Jawa Barat. Jadi memberikan surat yang isinya memang dalam surat itu kan banyak lampiran. Dan yang lampiran yang sangat membuat kita kaget adalah tentang kesiapan Kota Cirebon sebagai tuan rumah. Tuan rumah 6 cabur ternyata tidak siap. Oh, alasannya itu tidak siap ya. Karena termasuk salah satunya adalah cabang olahraga tarung derajat. Ini tidak siap, padahal Kang Opi siap. Secara teknis kita juga kan sudah menjadi penyelenggara pada saat babak kualifikasi BK di ya. Tahun kemarin kan, di penghujung tahun 2021 dan alhamdulillah hampir semua pencap ya menilai bahwa itu baik dan sukses raya sukses. Nah ini didapatkan dari mana? Ujuk-ujuk ada surat edaran itu kemudian batal itu Kang Opi? Ya jadi bahwa pemerintah Kota Cirebon itu memang mungkin secara anggaran tidak siap apabila Porprov itu dilaksanakan pada tahun ini, di tahun 2022. Namun barangkali apabila Porprovnya itu di tahun 2023 mungkin bisa jadi beda cerita. Oh beda, maksudnya beda cerita? Ya bisa jadi anggarannya mungkin akan siap kan gitu ya. Jadi pemerintah kota kalau pelaksanaan itu diselenggarakan pada tahun ini tidak siap. Tidak siap gitu ya. Kecuali
kalau dilaksanakan di tahun 2023. 23 dengan alasan anggaran tersebut. Oke, gitu ya. Dan itu Kang Opi tentu kan berdampak pada persiapan ya. Dan petanya mungkin nanti berubah lagi ketika digelar di tahun 2023 Kang Opi. Betul, berbeda. Iya, petanya nanti berubah lagi kan? Pasti dari segi usia kan pasti ada yang berubah. Ada yang berubah. Karena kan salah satu syarat dari itu kan ada batasan usia. Jadi kalau yang usianya sudah selisihnya 1 ya wassalam. Kalau tahun depan berarti kan tidak bisa mengikuti, itu diantaranya. Padahal banyak prestasi yang sudah ditorehkan ya Kang Opi ya. Dan kalau kita menjadi batal sebagai tuan rumah, ini juga sangat berdampak kepada Tarung Derajat Kota Cirebon. Karena kan ketika kita menjadi tuan rumah, kita diberikan hak, yaitu golden ticket. Oh, golden ticket. Nah, persoalannya adalah mendapatkan buy. jadi gitu kita sudah dianggap lolos ke babak utama, Iya, babak utama. tanpa adanya proses kualifikasi. Nah, sekarang kan Kota Cirebon secara kontingen itu kan tidak mengikuti kualifikasi dari yang kemarin golden dilaksanakan. ticket itu ya. Golden ticket tersebut lalu sekarang batal. Pertanyaannya bagaimana? Kan seperti itu ya. Ya, apa yang sudah dilakukannya itu apa yang bagaimana sudah saat ini? Tapi alhamdulillah pengurus Provinsi Jawa Barat sangat bijak. Saya tidak putus komunikasi. Beberapa upaya kita coba sampaikan realnya seperti apa. Dan karena memang pada saat ada surat tersebut isinya itu bahwa cabur yang akan dilaksanakan di Kota Cirebon itu ditarik penyelenggaranya di KONI Provinsi Jawa Barat. Oh, ada 6 itu ya? Iya, jadi itu 6 cabang olahraga itu apa saja? Tapi tahan dulu nih, Kang Opi ya. Dan pemirsa, obrolannya semakin menarik dan tentu Anda juga ini terutama pencinta olahraga tarung derajat ya. Tentu ini terkaget-kaget Kang Opi ya. Dan Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Salah satu ciri olahraga prestasi adalah yang dijaga itu keselamatan atlet. Jadi untuk seni gerak tarung derajat itu adalah kesempurnaan gerak khas tarung derajat. Paham? Yaitu seperti 5 unsur daya gerak, kekuatan, kecepatan, ketepatan, keberanian, dan keuletan. Para atlet yang ada di tarung derajat ini akan mampu menciptakan kemampuan yang terbaiknya. Tapi ingat, pertarunganku nafasnya adalah persahabatan. Ilmu saya ilmu jalanan, nggak ada yang aneh-aneh. Ilmu yang realistis dan rasional. Karena bukan hanya sekedar tekad, semangat, niat. Yang selalu di dalam bergerak ingin ada ridho Allah. Box, saya Ibron, Bupati Cirebon, kepada adik-adikku selamat bertanding. Saya juga aktif di bela diri boxer. Saya aktif dari tahun 91-an, alhamdulillah sampai sekarang. Dan semoga saja prestasi dari keluarga olahraga tarung derajat Provinsi Jawa Barat akan semakin cerah, maju dan bersinar dalam Pekan Olahraga Nasional di masa yang akan datang, dimulai dari babak kualifikasi ini. Dan untuk seluruhnya, tetap jaga semangat, kekompakan, kebersamaan, dan kekeluargaan untuk menghadapi event-event selanjutnya. Dari segi prestasi itu bisa memunculkan petarung-petarung baru dengan usia-usia yang muda, dengan kualitas yang baik juga. Hasil perjalanan kita selama 2 tahun latihan itu berjalan dengan sempurna, teknik-teknik keluar. Hasil ini dicapai dengan kerja keras yang cukup banyak dan ulet. Alhamdulillah, semoga kedepannya saya bisa menjadi yang lebih baik serta tarung derajat dikenal di seluruh dunia. Box! Untuk teman-teman yang lain tetap semangat dan selalu menjunjung tinggi sportivitas.
Ya, itu pemirsa tadi cuplikan ya, video atau tayangan video berkaitan dengan olahraga tarung derajat. Dan itu di acara apa tadi Kang Opi? Itu babak kualifikasi. Oh, di BK yang BK akhir tahun 2021 yang lalu ya. Kan sebagai apa ya, bahasa gampangnya itu kan salah satu kesiapan kita mulai dari pada saat kita melaksanakan sebagai penyelenggara babak kualifikasi. Alhamdulillah menurut catatan dari Pemprov itu sudah bagus. Ya, istilahnya kalau BK itu kan kemarin kita hampir 400 orang peserta. Oh, dari seluruh Jawa Barat itu? Seluruh Jawa Barat. Sedangkan nanti pada saat babak utamanya itu kan pasti peserta lebih sedikit. Oh iya, sudah iya. terseleksi. Iya, dan sudah tereliminasi ya Dan di babak kualifikasi itu. jauh lebih simpel daripada BK. Kalau BK kan semua orang masih bisa mengikuti. Jadi, tapi kita kembali bahwa multi event ini kan hajatnya pemerintah provinsi. Ya, betul ya. Pekan olahraga provinsi ini ya. Kita hanya sebagai pelaksana kegiatan saja. Gitu ya. Ya, dan pemirsa silakan di session ini saya sudah membuka Anda untuk bergabung. Saya menunggu Anda di line telepon 0231482138 ya. Silakan Anda bisa interaktif langsung. Anda pun bisa untuk memberikan pertanyaan Anda ini melalui WhatsApp atau interaktifnya lewat SMS ya ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda pemirsa, saya menunggu Anda berkaitan dengan Kota Cirebon. Ini pemirsa batal untuk menggelar cabang olahraga tarung derajat sebagai tuan rumah ya, olahraga tarung derajat di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang ke-14 di tahun 2022 ini. Ya, silakan Anda pemirsa, saya menunggu Anda untuk berinteraksi langsung, baik Anda melalui WhatsApp ataupun nomor SMS ya yang ada di layar kaca RCTV. Dan kembali saya ke Kang Opi. Sudah ada satu WhatsApp yang masuk Kang Opi. Kang Opi, ini berkaitan dengan persiapan. Ini sebetulnya dari cabang olahraga tarung derajat sudah 100% siap. Insya Allah siap. Kita sebagai pelaksana kegiatan ataupun kita sebagai kontingen, kita sama-sama siap. Karena memang kan selain kita juga sukses dalam pelaksanaan, kita juga kan harus sukses secara prestasi. Jadi keduanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Tapi dengan adanya surat atau yang sudah disampaikan tadi memang tidak jadi digelar di Kota Cirebon. Memang ada beberapa yang harus kita clearkan terkait dengan golden ticket. Golden ticket. Golden ticket itu akan menjadi milik siapa? Nah, karena kan memang ini Kang Opi sudah menyampaikan belum ke provinsi gitu Kang Opi? Melalui pengurus provinsi kami sudah sampaikan. Tapi sekali lagi bahwa saya selaku pengurus cabang Kota Cirebon yang sifatnya hanya meminta ya, adapun nanti diberi atau tidak kembali kepada keputusan. Karena memang siapapun nanti yang akan menjadi tuan rumahnya pasti dia akan meminta haknya, yaitu sebagai golden ticket. Itu. Nah, mungkin win-win solusinya akan seperti apa? Karena dari golden ticket itu kan ada 19 nomor. Sementara kemarin kita menyampaikan bahwa dari 19 nomor itu kita bisa ikut 16 nomor. Sementara gitu ya? Kalau kita tidak tuan rumah ya mungkin bisa saja hanya lolos 3, 4, 5 atau bahkan kalau jadi tuan rumah secara otomatis karena ada mendapatkan golden ticket itu bisa ikut 19 nomor. Iya, semua nomor kita ikut nomor gitu bisa ya. kita ikuti. Artinya peluang kita untuk mendapatkan medali itu kan terbuka lebar. Dibanding kita hanya bisa mengikuti 4 nomor dari 19 nomor tersebut. Gitu, Kang Opi. Oke, tapi Kang Opi yang tadi Anda sampaikan ya, secara umum atlet-atlet cabang olahraga tarung derajat Kota Cirebon, walaupun kita tidak tuan rumah gitu misalnya ya, karena tidak mendapatkan golden ticket, nah kita bertanding kembali di babak kualifikasi ya, atau tidak ada lagi babak kualifikasi ya. Oke, ini siap nggak gitu Kang Opi? Kami siap, secara kelas 16 nomor itu kami siap. Siap gitu. Tapi ya? Kan apabila keputusannya memang berubah, kita tidak bisa mengikut sertakan 16 nomor, ya kita harus bisa menerima. Karena tidak mungkin Kang Apip yang namanya tuan rumah itu kan secara penyelenggara dia kan mengeluarkan budget dan ada hak
Lalu kemudian tiba-tiba yang mendapatkan golden ticketnya adalah orang yang tidak melaksanakan itu sebagai tuan rumah. Itu kan satu hal yang tidak mungkin. Gitu. Jadi kita harus bisa menerima itu. Sembari kita juga meminta kebijakan, ya karena ini kan terjadi memang di luar kendali kita sebagai cabur. Pokoknya di luar perkiraan ini. Di luar perkiraan. Karena pun pada awalnya muncul wacana Kota Cirebon sebagai tuan rumah itu kan bukan diusung dari cabur. Oh, keinginan dari? Menurut informasi yang saya terima, jadi KONI provinsi itu menawarkan kepada KONI Kota Cirebon 6 cabur tersebut. Itu apa saja sih 6 cabur itu? 6 cabur itu softball, bisbol, panahan, tenis lapang, tarung derajat, satu laginya bulu tangkis. Bulu tangkis? Ya. Yang nanti akan digelar rencananya di Kota Cirebon. Rencananya di Kota Cirebon. Tapi dengan adanya kabar seperti ini mungkin ke-6-6-nya juga berdampak. Tapi saya tidak tahu apakah... Bukan hanya tarung derajat berarti ya? Ya, karena ke-6 cabur tersebut yang tidak jadi dihelat di Kota Cirebon. Gitu Kang Apip. Jadi bayangkan barangkali ada pecinta bisbol, softball ya. Apalagi bulu tangkis nih. Bulu tangkis yang akan istilahnya kedatangan atlet-atlet potensial Jawa Barat itu harus kandas karena tidak bisa dilaksanakan di Kota Cirebon. Itu kapan sih digelar Porprov gitu, Kang Opi? Kalau dari wacananya insya Allah kalau tahun ini kan 2022 tahun ini itu di bulan November. Oh, November di akhir tahun ini ya. Ya, gitu. Jadi hanya beberapa bulan lagi ke depan. Tapi sifatnya mungkin masih tentatif karena ada surat keputusan gubernur yang terbaru, barangkali nanti kita lihat. Iya, nanti ditayangkan di segmen berikutnya nih Kang Opi ya. Ada pasal yang menyebutkan apabila penyelenggara atau tuan rumah pemerintah kota atau kabupaten tidak mencukupi secara anggaran, itu bisa saja Porprovnya itu mundur di tahun 2023. Nah, bagaimana kalau Porprovnya itu mundur? Nah, kalau Porprovnya mundur, nah apakah itu masih punya peluang? Apakah punya kans juga kans ya? juga kita masih terjadi tuan rumah atau seperti apa ya kita tidak tahu karena itu kan ranahnya sudah di luar cabur. Ranah penentuan hal-hal begitu memang di luar cabur. Ini memang hal-hal demikian itu kan di luar itu ya. Ya pokoknya ini unpredictable ya. Betul. Di luar prediksi dan jika nanti 2022 bulan November ini pun diundur kembali di tahun 2023. Nah nanti ini siapa yang diuntungkan begini Kang Opi? Kalau sudah begini nih. Plus minus sih sebenarnya. Iya, plus minus pastinya ya. Ya, ada maksimal, ada minimal ini. Betul, karena kalau yang tadi saya sampaikan terbentur usia, banyak atlet potensial yang usianya limit, bisa jadi di tahun 2023 sudah di luar batas usianya, ya dia tidak bisa. Itu kan kerugian. Lalu apabila ada atlet-atlet yang junior, jadi masa training center bisa semakin lebih panjang, ya itu kan sebuah keuntungan. Jadi memang plus minus. Oh, gitu. Plus minus gitu ya. Apapun plus minus ya. Maksimal minimal Kang Opi sebagai ketua Dewan Pelatih cabang olahraga tarung derajat Kota Cirebon tentunya kan sudah membaca nih, iya kan, ketika terutama di babak kualifikasi kemarin ya, dibaca, dianalisa kekuatan-kekuatannya seperti apa di Jawa Barat. Tapi tahan dulu nih Kang Opi dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa dan sudah ada 3 WhatsApp yang masuk Kang Opi ya. Saya baca dulu ya, nanti Kang Opi jawab. Namun ini pemirsa ada tayangan dulu ya. Tayangan berkaitan dengan surat nih Kang Opi yang tadi Kang Opi menyampaikan. Ini ada surat. Nah, ini surat apa nih Kang Opi? Ini SK Gubernur Jawa Barat ya, Jawa yang Barat. terbaru yang ada beberapa lembar. Di akhir lembarnya itu ada pasal ke-8 kalau saya tidak salah baca itu apabila kesanggupan keuangan dari tuan rumah atau pemerintah daerah setempat itu tidak memungkinkan digelarnya Porprov di tahun 2022, maka Porprov akan dilaksanakan pada tahun 2023. Diundur ya. Iya. Nah, itu siapa yang jadi tuan rumah sih di tahun? Nah, ini Kang Opi kan ya, ada ini 6 kan cabang olahraga yang itu akan digelar di Kota Cirebon tuh bisbol, softball, panahan, bulu tangkis, tarung derajat, dan tenis lapang gitu ya, ada 6. Otomatis ini rencananya akan digelar di Kota Cirebon. Betul. Nah, sekarang adanya di KONI Provinsi Jawa Barat. 6 cabang olahraga ini. Kemarin kita sempat sampaikan ke Pemprov Jabar, saya bilang
kalau ini bicaranya KONI Provinsi Jawa Barat, kan di Kota Cirebon kan bagian juga dari KONI-nya Provinsi Jawa Barat. Boleh aja dilaksanakan di Kota Cirebon. Tapi ternyata Kang Afif, persoalannya bukan sesederhana itu. Karena yang paling penting adalah ketika kepala daerah si calon tuan rumah itu harus ada kesanggupan sebagai tuan rumah. Kalau kesanggupan dalam hal sebagai penyelenggara. Tentu karena di sini kan adanya sharing budget antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota atau kabupaten barangkali. Nah, itu kan ranahnya beliau-beliau yang tahu seperti apa. Tapi yang jelas tidak cukup kalau kita sebagai cabur merequest kita siap gitu. Lalu nanti siapa yang akan bertanggung jawab? Kan seperti itu ya, karena ini kan ketemunya antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota atau kabupaten sebagai gitu ya. Istilahnya pelaksana kegiatan. Tapi pupus tidak harapan dari Kang Opi sebagai Ketua Dewan Pelatih Tarung Derajat Kota Cirebon, atlet-atletnya nanti akan berlaga di Porprov, itu mereka patah semangat nggak gitu Kang Opi dengan adanya informasi ini? Kalau di level atlet sih insya Allah tidak ya. Kalau di level atlet karena kita juga kan ranahnya pengurus. Tapi saya juga cukup punya harapan Kang Afif ketika ada surat keputusan gubernur tadi ada di pasal ke-8, saya sih berharap dan itu berdoa, ya, ada pengunduran lagi karena tidak ada pengunduran di tahun 2023 karena memang kan yang saya dengar hampir di setiap pemerintah kota kabupaten se-Jawa Barat itu ya se-Jawa Barat anggaran itu kan memang refocusing anggaran. Jadi harapan saya kan gitu ya, seandainya itu bisa terjadi, mungkin senada dengan Pak Wali Kota Cirebon apabila pelaksanaannya itu mundur menjadi 2023. Mudah-mudahan itu bisa berdampak, ya udah berarti Kota Cirebon siap kan seperti itu ya. Menjadi tuan rumah kembali? Iya, menjadi tuan rumah kembali. 2023 ya. Ya. Karena kan kalau 2022 barangkali terlalu mepet. Bagaimana dengan atlet yang tadi disampaikan oleh Kang Opi mengenai kalau usia kita aman semua. Aman semua. Aman semua usia kita. Walaupun 2023. Ya, betul. Gitu ya. Jadi ya tetap kita berharap ya tahun 2023 saja pelaksanaannya kan gitu ya. Tapi ini kan kembali bahwa kemarin juga mendapatkan kabar ada informasi tetap digelar di November tahun 2022 ini. Pokoknya secara mental kita harus siap digelar di November tahun 2022. Pokoknya 2022 siap, 2023 juga siap. Juga siap, itu aja. Tinggal bagaimana nanti terkait dengan kebijakan golden ticket. Golden ticket itu ya. Dan kita harus menerima ketika yang tadinya kita bicara 16 kemudian hanya 6 misalkan, ya kita harus menerima itu ya. Ternyata misalkan 10-nya diambil oleh tuan rumah ya, misal ya sudah nggak apa-apa. Ini rencananya kan Kota Cirebon dibatalkan nih menjadi tuan rumah 6 cabang olahraga tadi itu ya, 6 cabur itu salah satunya adalah tarung derajat yang sedang kita obrolkan. Nah ini dipindahkan kemana tuan rumahnya? Kansnya di Ciamis. Oh di Ciamis. Ya, kansnya untuk tarung derajat mungkin akan digelar di Ciamis. Di Ciamis. Jadi gitu ya. Kabupaten Ciamis mungkin sedang semangat-semangatnya. Karena saya dapat informasi dari grup komunikasi kita di Jawa Barat, mungkin yang paling siap Ciamis. Gitu. Ya, nggak tahu nih, kan belum dibahas juga bagaimana. Makanya kita juga tidak bisa ngomong masalah ini karena kan surat perubahan-perubahan itu Porprov itu sangat banyak sekali. Ada perubahan pertama, perubahan kedua dan lain sebagainya terkait dengan waktu gitu. Jadi ya masih dinamis. Oke, masih dinamis itu ya, Kang Opi ya. Oke, dan hingga saat ini pengurus cabang olahraga tarung derajat Kota Cirebon, kemudian Dewan Pelatih. Nah, ini terhadap informasi-informasi demikian bagaimana mereka menyikapinya, Kang Opi? Kami sangat intens ya, alhamdulillah secara kepengurusan. Pengurus Provinsi Jawa Barat dengan pengurus cabang Kota Cirebon itu terjalin komunikasi yang sangat baik. Jadi artinya kita juga apapun yang kita dengar, kita langsung mengambil langkah bagaimana kita akan menyikapinya. Dan pengurus provinsi juga update sekecil apapun langsung menghubungi kita bahwa kemungkinan akan seperti ini, kemungkinan akan seperti ini. Dan kita juga insya Allah akan bersilaturahmi mungkin dengan pengurus Provinsi Jawa Barat, barangkali akan bertemu dengan Ketua Umum KONI Kota Cirebon, atau kita akan bersilaturahmi dengan Pak Wali Kota Cirebon bahwa seperti apa dengan hal-hal yang seperti ini. Karena toh biar bagaimanapun ketika nanti kami berhasil, kami bukan hanya membawa nama individu perorangan atau kelompok, nama kota, tetap Kota Cirebon. Cirebon. Nama Kota Cirebon ya. Kita berjuang untuk
masyarakat Kota Cirebon. Baik, Kang Opi, saya baca dulu nih ya WhatsApp 3 yang masuk ini. Assalamualaikum, salam olahraga ya. Selamat pagi Cirebon, salam box katanya Kang Opi. Ya, box. Nah ini dari pemirsa di Kedawung Kang Opi kemudian berpendapat bahwa tetaplah bersemangat walaupun Kota Cirebon batal menjadi tuan rumah olahraga tarung derajat, Mas Opi Wijaya. Tetaplah bersemangat. Kita belum mengetahui ya Ciamis ini siap atau tidak, terutama dari pemerintahnya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, ini Kita dari tetap semangat. Jadi Kedawung. Langsung dijawab saja Kang Opi. Dukungan moral ya. Iya, dukungan moral. ya, Terima suntikan kasih moral, untuk ya. pemirsa Pemirsa di RCTV, Kedawung tadi ya. Di Kedawung yang sudah memberikan support, insya Allah bahwa secara pribadi dan secara organisasi kami sampaikan bahwa kami sifatnya memang tetap semangat dan menerima apapun yang terjadi. Jadi tidak mematahkan semangat kita, tapi yang ingin saya tekankan adalah adanya sebuah kebijakan yang harus kita sikapi. Karena apabila ini tidak kita sikapi, bisa saja itu berdampak pada keikutsertaan kontingen Kota Cirebon. Karena kita tidak mengikuti babak kualifikasi. Itu yang masyarakat harus tahu. Ya, kalau ini digelar di Kabupaten Ciamis, berarti Kota Cirebon juga harus melalui pentahapan babak kualifikasi nantinya. Ya justru kan babak pentahapan sudah tidak ada. Oh tuh, iya nanti akan digelar di bulan November. Ini yang sedang Langsung dicari babak utama. solusinya ya. Iya, jadi kita hanya bicara Golden tentang ticket kuota. tadi, ya, bahwa kuota, golden ticket itu jumlahnya 19 nomor. Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa karena kita tuan rumah kita bisa ikut 19 tapi kita hanya ikut 16 nomor. Lalu ketika ini berubah tuan rumahnya, bagaimana ketika tuan rumah yang baru ini ternyata ngotot dia minta 19 nomor. Iya, pokoknya 19. Berarti kan berarti Kota Cirebon tidak punya nomor. Atau take for all ya, ambil semua gitu. Kita kan berarti tidak ikut serta. Tapi insya Take Allah for all, kita organisasi yang sangat tinggi kekeluargaannya. Jadi saya yakin dan percaya siapapun tuan rumahnya tidak akan mengambil langkah tersebut. Artinya dari 19 nomor itu tidak mungkin akan diambil. Karena ini terjadi di luar kemampuan cabur. Ya, Kang Opi, ini dengan demikian ya, Kang Opi kali pertama mendapatkan informasi bahwa Kota Cirebon batal menjadi tuan rumah. Itu kaget ya. Sangat kaget sekali. Sangat kaget gitu ya. Dan bagaimana Kang Opi mensikapi ini gitu waktu itu? Yang pertama saya langsung sekarang sudah move on kan? Saya langsung forward pemberitahuan surat tersebut kepada KONI Kota Cirebon melalui stafnya. Dan KONI pada saat itu juga menyampaikan ya seperti itu kejadiannya. Tapi KONI juga kan mungkin mencari momen untuk menginformasikan kepada cabur terkait. Saya memahami. Walaupun kecewa, tapi saya coba memahami lebih dalam lagi. Dan KONI pun pasti merasa kecewa juga gitu Kang Opi? Dan kondisi demikian? Ya pasti, karena yang namanya tuan rumah apapun penyelenggaraannya, kalau bahasa saya zaman dulu kecil ya, kalau kita main sepak bola, kita orang 11, maka ketika kita tuan rumah kita punya ada pemain 12? 12, kan gitu supporter. ya, supporternya kita. Nah itulah hal-hal yang memang itu keuntungannya ya? Betul, sebagai tuan rumah? Tidak mudah, kan memang tidak mudah menjadi tuan rumah itu. Tidak mudah, kesempatannya juga langka. Karena Porprov, ya kalau ini terjadi, ini mungkin Porprov pertama selama tarung derajat Kota Cirebon itu ada. Baik. Oke, tahan dulu Kang Opi dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon. Pemirsa, segmen terakhir saya masih membuka Anda kembali untuk berinteraktif langsung, baik melalui WhatsApp, SMS, atau nomor telepon langsung 0231 482138. Sebelum saya baca WhatsApp lagi yang masuk dan ada tayangan kembali nih, Kang Opi ya, tayangan. Nah ini nih Kang Opi, apa ini? Dari Pak Wali Kota ya, Wali Kota Cirebon, Kang Opi. Ini surat tentang kesiapan. Oh, kesiapan rumah. Makanya itu ada poin yang tadi saya sampaikan, kalau pelaksanaannya di tahun 2022,
pemerintah Kota Cirebon itu tidak siap secara anggaran. Tapi apabila di tahun 2023 mungkin akan berbeda. Oh, ada di situ poin-poinnya. Ada, ya? itu kan tentang kesanggupan ya, gitu kan. Berarti kalau terkait dengan kesanggupan, sanggup di tahun tapi tidak di 2022, barangkali maknanya tersebut lah. Nah ini yang tadi saya sampaikan di pasal ke-8, apabila anggarannya itu tidak siap, diundur mungkin 2023. Itu ya. Berarti kan senada ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ajis, lalu sama Pak Gubernur juga kan ada seperti itu. Jadi memang masih nyambung lah, ada korelasi. Pokoknya ada benang merah ya. Ada benang merahnya, dan kita juga selaku cabur, kita juga tahu lah kan seperti itu, bahwa memang anggarannya ya tersedot dengan adanya COVID kemarin. Jadi kita tidak bisa terlalu dalam atau kita tidak terlalu kecewa. Ya kita menyikapi manusiawi aja. Sedikit kecewa, lalu cepat move on kemudian gitu ya. Kita berpikir ya sudah, kita bahasa agamanya seperti tidak terjadi sesuatu kan gitu ya. Gitu ya. Itu ya. Wis itu kata-kata bijak. Iya, kata-kata bijak. Oke, kamu bisa baca lagi nih ya. Ya. Ini WhatsApp yang masuk lagi berikutnya. Ini dari ini ibunya, anaknya itu berlatih di Tarung Derajat juga Kang Opi katanya. gitu. Iya, ini dari Kota Cirebon Kang Opi. Saya punya usul bagaimana kalau hal ini kan atas ini ya dari Provinsi Jawa Barat gitu, Kang Opi katanya ya. Bagaimana kalau duduk bersama Kang Opi sebagai Ketua Dewan Pelatih Tarung Derajat dengan KONI Kota Cirebon. Itu memang ada rencana Kang Opi? Iya kan tadi disampaikan bahwa kita akan ada rencana silaturahmi, bukan hanya saya, kita akan menghadirkan pengurus Provinsi Jawa Barat juga. Ya karena kan yang topnya kita kan dari Pengprov Jabar, kemudian kita sowan ke Ketua KONI, lalu nanti ke Pak Wali Kota terkait dengan hal-hal itu. Insya Allah lah setelah Lebaran barangkali ya, momennya kan silaturahmi setelah Lebaran. Karena memang sekarang kan fokusnya udah fokus ke Lebaran dulu. Gitu. Iya. Padahal itu KONI Kota Cirebon dengan misalnya Tarung Derajat ini batal jadi tuan rumah gitu kan? Iya. Secara otomatis ya analisa dari KONI Kota Cirebon juga berkaitan dengan target medali juga ini berubah lagi, Kompi? Ya pasti ya, secara bahasa gampangnya kan kita punya potensi-potensi. Jadi yang namanya potensi itu kan dilihat dari satu momentum. Yang kedua saya sampaikan bahwa momentum kita sebagai tuan rumah ini kan ada seperti yang tadi, dari segi kesiapan, mental, mungkin karena bermain di publik sendiri kan pasti lebih berbeda. Iya, pokoknya tenaganya berlipat lah ya. Tenaganya berlipat, tapi insya Allah semangatnya juga berlipat. Saya juga baik ya hubungan secara personal dan secara organisasi kita terhadap KONI Kota Cirebon. Insya Allah KONI Kota Cirebon juga tidak tinggal diam, dan mudah-mudahan ya akan adalah sisi di mana kita juga masih bisa memperjuangkan bahwa target kita itu kan memang ya targetnya tidak ada kata lain kecuali juara. Kecuali emas dan emas. Gitu aja, gitu ya. Dengan kondisi demikian bukan hanya Tarung Derajat tapi juga 6 cabang olahraga yang lain untuk Kota Cirebon. Tentunya ini juga nanti akan kembali dianalisa ya. Jika nanti digelar di bulan November, jadi digelar Porprov ini kan tidak diundur di tahun 2023, tapi yang diharapkan nanti 2023 ya, harapannya kan begitu ya. Satu lagi nih WhatsApp yang masuk, satu lagi yang saya baca. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, ini dari pemirsa ini di daerah kampus ya, IAIN daerah situ lah Kang Opi ya. Selamat pagi Cirebon, tetaplah bersemangat. Kang Opi ini bijak kembali nih. Ini bijak. Alhamdulillah. Tetaplah bersemangat, berlatih kembali. Anggap saja ini adalah katanya potret-potret kenangan Mas Opi Wijaya ya. Pokoknya ini harus cepat segera diakhiri ya, kesedihan ini. Namun kesedihan. Iya, namun kekecewaan. Iya, kekecewaan lah ya. Jangan dalam-dalam. Iya, kekecewaan. Nah, harus cepat untuk berlatih kembali menyongsong prestasi. Kang Opi. Alhamdulillah. Iya. Ini Kang Opi, silakan. Seperti yang tadi dari awal saya sampaikan bahwa kecewa itu manusiawi itu kan? Manusiawi. Jadi setelah kecewa ya sudah, kita move on, lalu kita akan bicara bagaimana nih
Ya kan setelahnya ada keputusan seperti ini. Tetap kita tidak bisa memaksakan. Kapasitas kita sebagai cabur tidak berada di situ. Jadi kita tinggal move on. Terima kasih untuk para pemirsa. Insya Allah kita tidak terlalu kecewa. Kita juga berlatih sesuai dengan jadwal, masih terus berlatih. Masih terus ya. Dan sekalipun kita tidak akan menjadi tuan rumah, spirit kita juga tetap spirit juara. Ya, dan pemirsa Kota Cirebon khususnya doakan kita Tarung Derajat gitu ya untuk bisa meraih. Dan kebanggaannya kita apabila kita benar-benar jadi juara, tetapi dan naik ke podium. Iya, dan naik ke podium bermain tentunya. di luar Kota Cirebon itu kan pertempuran yang terhebat adalah ketika kita bertempur dengan musuh yang hebat, kan begitu ya. Gitu. Jadi kemenangannya akan semakin lebih bermakna. Dan ini akan mentorehkan sejarah. Iya, dan buat jadi Tarung pahlawan Derajat. arena. Pahlawan di arena. Pahlawan ya mudah-mudahan. arena gitu ya. Kang Opi, dengan hal ini gitu Kang Opi, sudah berbicara dengan Dewan Pelatih, kemudian juga pengurus cabang olahraga Tarung Derajat ini, atau memang 6 cabur yang tadi yang tadi itu kayak baseball apa ya, bulu tangkis gitu. Kang Opi mereka juga sama berbicara juga Kang Opi, atau komunikasi? Saya tidak menjalin lewat komunikasi dengan 5 cabur lain. Saya tidak menjalin komunikasi, jadi saya tidak tahu seperti apa kekecewaannya, apakah dia seperti saya atau dia lebih kecewa, kita nggak tahu. Ya, tapi yang pasti untuk cabur Tarung Derajat sendiri sudah menyudahi itu dengan tetap optimis. Ya, kita menyudahi itu dengan optimis, dan memang kalau itu menjadi rezeki kita, ya mungkin di tahun 2023. Kan gitu aja. Jadi tetap kita kan di sini diuji untuk bagaimana kita menerima kenyataan itu. Manusia kan hanya merencanakan. Iya, gitu. Benar gitu tetap, ya. Karena takdirnya kan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada misalnya, ada nggak kecurigaan? Ini jangan-jangan daerah lain sengaja membuat begini agar ada nggak analisa-analisa ke situ? Kalau ke arah situ tidak ada, karena kan kesanggupannya kan dari kita. Saja gitu ya. Kan kesanggupannya, yang menyatakan tidak sanggup kan kita gitu. Istilahnya pemerintah Kota Cirebon, bukan orang lain. Artinya tidak mungkin itu dipengaruhi oleh faktor luar, dan mungkin kalau kenyataannya mempunyai anggaran yang cukup juga Pak Wali Kota ya sangat antusias. Pertama kan dengan adanya 6 cabur digelar di Kota Cirebon, berarti ada 6 entusias warga seluruh Jawa Barat yang akan terkonsentrasi di Kota Cirebon. Jadi bukan hanya insan olahraga saja, tapi para pemburu kuliner, para pengusaha-pengusaha penginapan, merchandise, itu kan akan bangkit. Berdampak lah ya. Akan berdampak secara ekonomi ya. Pasti secara ekonomi. Jadi pengusaha-pengusaha UMKM juga akan berdampak. Apalagi kan mungkin dari 6 cabur itu kan tidak sekaligus di hari dan di waktu yang bersamaan. Pasti kan ada istilahnya tuh maraton. Nah, itu kan lumayan ya. Karena kemarin saja ketika kita menggelar babak kualifikasi, itu kan dengan jumlah atlet 400 dikali 2 aja dengan official masing-masing 2, berarti ada kurang lebih berapa ribu orang yang harus stay di Kota Cirebon dalam kurun waktu 5 hari. Menginapnya apa gitu ya? Ya menginapnya, ya makannya ya apa dan lain sebagainya. Coba kalau itu dikali 6 cabur. Pokoknya kan berdampak secara ekonomi lah ya. Insya Allah. Ya doakan saja para pemirsa. Ya jadi terima kasih atas semua dukungannya. Tapi yang jelas awalnya itu terkaget-kaget gitu Kang Opi ya? Ya wajar. Wajar gitu ya? Ya wajar lah, kita kan namanya orang yang lagi seneng-senengnya tiba-tiba diputuskan secara sepihak. Nah, ada ya kan, apa ini dampaknya kan seperti tapi itu. akhirnya sudah dianalisa, akhirnya Kang Opi juga paham mungkin nggak? Memahami, kalau bicaranya adalah terkait anggaran, lalu mau diapakan lagi? Karena kan memang saya sebagai penyelenggara kemarin aja bahwa BK itu kan butuh anggaran, apalagi ini babak utama. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Opi Wijaya karena waktu terbatas, jadi usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Tentu Kang Opi juga tidak puas nih ngobrol di pagi hari ini, inginnya sih terus gitu ya. Iya, dan sebelum saya tutup Kang Opi, silakan closing statement apa yang ingin Kang Opi sampaikan untuk pemirsa di rumah. Silakan Kang Opi. Baik pemirsa Selamat Pagi Cirebon dimanapun Anda berada, apa yang tadi sudah kita bincang-bincangkan itu adalah sebatas informasi, jadi tidak ada opini-opini yang bagaimana. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Cirebon khususnya tetap optimis, berdoa untuk sesuatu yang kita harapkan sesuai dengan apa yang kita impikan. Jadi, berlatih harus terus berlatih juga. Tetap berlatih. Tidak ada korelasinya antara perpindahan tempat dengan semangat berlatih. Dan doakan semoga kontingen Kota Cirebon cabang olahraga Tarung Derajat mampu
berprestasi Itu untuk ya. masyarakat Kota Cirebon. Terima kasih. Baik. Oke, terima Box. kasih nih Kang Opi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Ya. Box. Terima kasih Oke, kembali, ya. Kang Opi. Dan saya juga aturkan terima kasih nih pemirsa untuk Anda yang sudah memberikan pendapat ya, kemudian juga tadi berkomentar berkaitan dengan batalnya ya Kota Cirebon menjadi tuan rumah atau menggelar cabang olahraga tarung derajat di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang ke-14 ya di Kota Cirebon. Dan harus tetap bersemangat Kang Opi. Semangat pagi. Ya latihannya tetap. Insya Allah. Ya dan pemirsa demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi.